Tapi sampai sekarang nggak ada buktinya itu. Nggak ada buktinya? Nggak ada buktinya. Oke, baik. Terkait soal praktek para mafia tanah, kami memiliki seorang narasumber di ujung sana, sebut saja namanya Pak Tony. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak. Pak Tony, kita lagi bicara soal keberadaan mafia tanah. Sebenarnya ada nggak sih praktek mafia tanah itu Pak Tony? Itu jelas Pak, jelas dan kentara sebetulnya di daerah manapun ada Pak. Bahkan terus terang kami itu bekerja sama dengan oknum dari BPN, kemudian dengan PPAT kami bekerja sama. Itu jelas dan kami punya buktinya Pak. Apa buktinya? Anda bisa menyebut ada oknum-oknum itu? Contoh Pak, kita nggak semata-mata tahu-tahu bisa menguasai tanah. Pertama, yang kami buat adalah letter C palsu atau girik palsu. Kita mengkutip dari buku C. Nah, dari dasar itu kemudian kita melibatkan oknum PPAT, kita buatkan akte jual beli. Padahal objek akte jual beli tersebut adalah tanah negara yang jelas-jelas dalam aturan tidak boleh dibuatkan akte jual beli. Kami juga punya buktinya. Yang ketiga, itu bisa disulap jadi sertifikat hak milik walaupun punya tanah negara? Kalau dari tanah negara, BPN memang sangat tertib ya. Oke. Jadi BPN tidak membuat sertifikat karena tidak bisa memang itu. Tetapi PPAT ini sudah membuat akte jual beli. Akhirnya merugikan beberapa pihak yang membeli tanah tersebut, Pak. Oke, tahan dulu. Saya minta komentarnya dulu ke Pak Nur Marzuki sebelum ke Pak Safran. Pengakuan tamu kita Pak Tony barusan bahwa mereka bekerja sama dengan oknum BPN. Kami belum sampai detik ini kami tidak membuktikan itu adanya. Kami masih dalam kondisi bekerja normal dan tidak ada aparat kami yang OTT dalam kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sebagai kerjasama kejahatan tadi. Tidak ada itu sampai hari ini. Nah, kalau kaitan dengan pemalsuan tadi, dikatakan pemalsuan tadi, sesungguhnya kami bekerja itu tidak pasti ada dasarnya, ada landasannya. Kalau diawali dengan pemalsuan itu pun juga kami punya rambu-rambu untuk mengamankan palsu atau tidak, walaupun kami tidak punya hak uji apakah palsu atau tidak dokumen ini. Tetapi yang kami buktikan di samping aspek legalitasnya, kami pastikan juga bidang tanah di lapangan, kami pastikan batasnya, kami pastikan letaknya, kami pastikan luasnya. Apabila secara fisik itu memang sudah tidak ada pihak lain kecuali pihak yang mengajukan permohonan itu dan dokumentasinya ada, alasannya ada, ya kita proses. Karena kami tidak bisa menguji apakah palsu atau tidak. Kami bukan lembaga pengujian dalam dokumen-dokumen bukti kepemilikan masyarakat. Tetapi pengujian kami adalah samping dokumen, kami fisik di lapangan. Begitu kita bisa memastikan batasnya, letaknya, luasnya, itu oke, tidak ada masalah, ya kita proses. Baik. Pak Safran, tadi PPAT di situ disebut-sebut juga oknumnya ikut bermain. Ada tanggapan? Ya. Jadi kalau selaku PPAT, seharusnya sebelum dia tanda tangan akte jual beli, harus dokumen, data-datanya harus dicek dulu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dia belum bersertifikat, harus betul-betul dicek dari RT, RW, kelurahan. Setelah itu juga dicek ke BPN mengenai batas, letak, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia sudah memenuhi persyaratan, baru nanti diadakan jual beli. Nah, kalau ada yang melakukan itu saya lihat selaku oknum. Jadi dia tupoksinya bukan menjalankan selaku PPAT. Nah, inilah kita kepada rekan-rekan, kalau ada hal seperti itu, ya seharusnya bertanya kepada pengurus IPAT, baik di daerah, di wilayah maupun di pusat, agar kita dapat memberikan masukan-masukan yang benar, sehingga teman-teman tidak terjerumus ke dalam atau bekerja sama dengan yang namanya calo ataupun mafia tanah. Saya mau ke Pak Mas Tony lagi. Mas Tony, ya. Tadi Anda sudah bicara soal bagaimana memainkan hak tanah milik negara. Kalau soal sertifikat girik palsu, itu bisa juga dimainkan? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Kita bekerjasama dengan aparatur desa terutama ya. Itu sudah bukan rahasia lagi, Pak. Semua terutama di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat itu bahkan terkenal dengan banyaknya bandar girik bodong, Pak. Itu tahu semua. Pak. Kalau tadi saya menyinggung masalah PPAT,
ini PPAT-nya kepinteran atau tidak, karena bukan satu AJB yang dibuat oleh beliau ini. Bahkan pernah terjadi suatu jual beli yang tidak dihadiri oleh penjual. Bahkan si penjual setelah kita konfirmasi, loh saya nggak punya tanah di situ kok bisa ada akte jual beli? Itu bagaimana? Bukan cuma 1, 2, 3 Pak. Dibuatkan AJB di tanah negara, kemudian si penjualnya tidak hadir. Apa itu saking pinternya PPAT tersebut? Nah, mengenai BPN, tiap tahun itu ada namanya PRONA sertifikat, proyek operasi nasional sertifikasi, yang dibiayai langsung oleh negara. Kenyataan yang terjadi ini bukan lagi rahasia. Itu dipungut bayaran. Memang ada biaya administrasi cuma berapa, di bawah Rp50.000 lah. Tapi yang terjadi di atas 3 juta kita buat sertifikat PRONA itu. Memang resminya berapa biasanya? Itu tidak ada biaya, Pak. Nggak ada biaya? Tidak ada biaya. Oke. Boleh ditanya ke orang BPN tersebut itu. Iya Pak, harusnya memang tidak ada biaya. Jadi kalau kaitan dengan proyek sertifikasi PRONA, itu memang cukup banyak. Kita ditargetkan hampir rata-rata 1 juta sampai 1,2 juta per tahun. Ini biayanya ini adalah kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pemerintah. Tapi pemerintah hanya mendanai biaya dalam kaitan kegiatan sertifikasi. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pemilik tanah. Itu ada biaya meterai, ada pembuatan patok, ada penyelesaian dokumen-dokumen kepemilikan, dan ada lagi yang paling besar adalah pajak. Tapi benar besaran sampai 3 juta itu seperti Pak Tony bilang? Bisa lebih, tapi itu adalah untuk kas negara. Karena setiap pemberian hak itu dikenakan BPATB 5% dari nilai aset. Jadi yang benar itu tidak ada biaya atau ada biaya? Biaya ditanggung oleh pemerintah, tapi pajak tetap ditanggung oleh pemilik tanah. Benar begitu Pak Tony? Itu yang praktek terjadi di lapangan, memang Pak, kita bayar BPHTB itu jelas, begitu kewajiban untuk ganti rugi ke negara. Tetapi di luar itu dikenakan biaya lain-lain dengan alasan. Jadi begini Pak, kronologinya seperti ini. BPN itu mempunyai program sertifikasi PRONA, kemudian dibagikan setiap kota madya. Nah, kota madya ini membentuk panitia di tiap-tiap kelurahan. Nah, panitia ini yang memungut biaya kepada warga dengan alasan untuk orang BPN sekian, untuk oknum kecamatan sekian. Akhirnya membengkak. Sekarang kalau kita hitung 5% dari 100 meter, berapa sih BPHTB-nya? Tapi dikenakan biaya 3 juta sampai 5 juta, itu sampai sekarang terjadi. Jadi mestinya inspektorat dari BPN itu diam-diam Pak datang Pak. Diam-diam datang ke BPN, coba pura-pura bikin sertifikat Pak. Di loket pertama aja udah jelas kok. Sekian untuk swadaya ya. Biaya sertifikat sekian. Padahal kita tahu ada peraturannya kok. Ada istilahnya penerimaan bukan pajak itu ada. Itu terjadi sampai detik ini. Baik. Lalu praktek-praktek apa lagi yang dilakukan oleh para mafia tanah? Kami akan ungkap setelah lagi di Benang Merah. Tetap bersama kami.